إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Adabul Mufrad, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah berbicara tentang bagaimana keutamaan orang yang senior atau lebih tua dari kita, juga bagaimana ijlalul kabir, menghormati ataupun memuliakan orang yang lebih tua dari kita. Dan dalam banyak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan hal itu. Di antaranya yang disebutkan di kitab Al-Adabul Mufrad ini ataupun yang di kitab-kitab yang lainnya juga sebagiannya sudah saya sampaikan. Kemudian juga di sini Imam Al-Bukhari menorehkan satu bab yang berjudul Yabda'ul Kabiru bil Kalami was Su'al. Bab orang yang tua memulai berbicara dan bertanya. Ketika dalam satu majelis, maka yang lebih tua itulah yang berhak untuk berbicara lebih dahulu, juga bertanya. Di sini terdapat satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini dengan singkat, sehingga butuh kitab sahihnya ataupun riwayat dari ahlul hadis yang lainnya untuk memahami hadis ini, karena ternyata hadis ini juga lumayan panjang dan juga babnya berkaitan dengan satu hukum dalam hukum-hukum Islam berkenaan dengan qisas ataupun diyah, yaitu bab al-qatl, bab pembunuhan. Di sini disebutkan dari Sahal bin Abi Hathmah radhiyallahu anhu an rijalin min kubara'i qaumi. Saya akan bacakan riwayat dalam sahihain, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim agar lebih runtun. Dari Sahal bin Abi Hathmah bahwasanya orang-orang yang senior dari kaumnya menceritakan bahwasanya Abdullah bin Sahal
dan Muhaisah bin Mas'ud kharaja ila Khaybar min jahdin asabahum. Bahwasanya dua sahabat Abdullah bin Sahal dan Muhaisah bin Mas'ud ini dua orang yang masih bersaudara sepupu. Dua orang ini bersaudara sepupu keluar dari Madinah menuju Khaybar min jahdin asabahum, karena kesempitan hidup yang mereka alami. Mereka hendak mencari harta, mencari rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bumi Khaybar itu di waktu itu adalah tanah yang subur, ya, tanah yang subur, kemudian juga lebih dekat, yaitu sekitar 173 km dari Madinah, dari kota Madinah menuju ke Syam, ke Syam. Dan bumi Khaybar ini adalah di dataran tinggi, sehingga hawanya juga sejuk dan bersih. Mereka dua bersaudara sepupu ini keluar dari kota Madinah dalam rangka mencari keluasan rezeki, berdagang ataupun yang lainnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fa'utiya Muhaisah fa ukhbira anna Abdullah bin Sahal qad qutil wa turiha fi 'ainin. Dalam riwayat yang lain wa turiha fi bi'rin. Tiba-tiba Muhaisah dikabari bahwasanya saudara sepupunya masuk ke kota Khaybar, kemudian mereka berpencar. Yang satu lewat sini, yang satu lewat sana, yang satu lewat kanan, yang satu lewat kiri, berpencar, dipisah oleh kebun milik orang sana. Tahu-tahu dapat beberapa hari si Abdullah bin Sahal ini ditemukan terbunuh dan dibuang mayatnya di samping satu sumur di sana atau sumber air. Muhaisah dikabari demikian, maka beliau pun, yaitu Muhaisah, mendatangi kaum Yahudi dan mengatakan kepada mereka, antum wallahi qataltumu, siapa lagi, pasti kalian pembunuhnya, kata Muhaisah. Demi Allah kalian pembunuhnya. Sebaliknya orang-orang Yahudi juga menjawab, wallahi ma qatalna, demi Allah kami tidak membunuhnya. Apa yang diambil kemudian tindakan oleh Muhaisah? Fa aqbala huwa wa akhuhu wa Huwaisah wa Abdurrahman bin Sahal. Fa dhahaba Muhaisah liyatakallam. Maka Muhaisah kembali ke Madinah. Kemudian dia memberitahu saudaranya Huwaisah, namanya ada Muhaisah, Huwaisah itu saudaranya, sama laki-laki meskipun ada taknya nama belakangnya. Mengabari saudaranya, kemudian diajaknya, kemudian pergi ke sepupunya, yaitu adiknya si Abdullah yang terbunuh, bernama Abdurrahman, sama-sama putra Mas'ud. Kemudian ketiganya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abdurrahman hendak angkat bicara, sedang Abdurrahman ini yang paling muda. Mengapa Abdurrahman memberanikan diri angkat bicara? Karena yang terbunuh siapa? Abangnya, kakaknya. Makanya dia mau angkat bicara. Akan tetapi Rasulullah justru mengatakan kabir, mulai dari yang lebih tua,
yang paling tua yang diangkat bicara. Yuridus sin, yaitu usianya. Maka Huwaisah lah yang kemudian angkat bicara. Summa takallama Muhayyisah, kemudian saudaranya, ya, saudaranya Muhayyisah. Jadi Huwaisah yang tidak ikut, kemudian yang ikut yang ke Khaybar Muhayyisah, lalu baru kemudian saudara yang terbunuh Abdurrahman. Lalu Rasulullah SAW setelah mendengar keterangan dari tiga orang ini, beliau menyatakan, imma an yadu sahibakum wa imma an ya'zanu biharbin, fakataba ilaihim fi dhalik. Lalu Rasulullah menyatakan mereka punya dua pilihan. Orang-orang Yahudi itu bayar diat untuk kematian si Abdullah, atau kita perangi mereka, ayadzanu biharb, atau mereka berarti menabuh gendang perang. Kalau tidak mau bayar dia atau denda. Kemudian Rasulullah mengirimkan utusannya tulisan itu tadi. Fakatabu, kemudian mereka balik menjawab tulisan atau surat Rasulullah, inna wallahi ma qatalna, dengan tetap bersikukuh mengatakan demi Allah kami tidak membunuhnya, yaitu tidak membunuh Abdullah. Faqala li Huwaisah wa Muhayyisah wa Abdurrahman bin Sahal, atahlifuna wa tastahiquna dama sahibikum? Qalu la. Apakah kalian bersedia untuk bersumpah lalu kalian bisa mengambil hak kalian dari darah saudara kalian yang terbunuh? Maksudnya apa? Ya. Ini adalah bagian dari hukum jahiliyah yang kemudian ditetapkan sebagai juga hukum Islam setelahnya. Rasulullah menawarkan kepada tiga orang tadi, kalian bersumpah 50 kali sumpah bahwasanya kalian yakin yang membunuh si Abdullah adalah satu dari orang Yahudi. Bersumpah 50 kali. Kemudian tiga orang ini menjawab, tidak ya Rasulullah, bagaimana kami bersumpah sedang kami tidak melihat pembunuhan itu. Hal ini, sumpah ini diangkat dalam rangka ketika terjadi pembunuhan seperti ini di antara dua kaum atau dua kabilah, dua suku yang memang bersengketa, memang tidak harmonis. Dua kampung ya yang berdekatan, kemudian hubungannya tidak harmonis. Ya, dalam artian ada permusuhan di dalamnya, kemudian terjadi pembunuhan, maka salah satunya metode dalam melerainya adalah dengan mengangkat sumpah tadi 50 orang. Mustahil 50 orang itu sepakat semuanya dusta. Bahkan di sini yang wali dam atau wali darahnya, keluarganya sendiri dan adiknya dan sepupunya tadi tidak bersedia karena apa? Tidak melihat. Maka Rasulullah menawarkan tawaran yang kedua, fayahlifu lakum Yahud. Kalau begitu biarlah kaum Yahudi yang bersumpah 50 kali dengan mengatakan wallahi kami tidak membunuhnya. 50 kali sumpah. 50 orang kalau ada, kalau tidak ada dalam keterangannya yang ada misalnya 5 orang berarti 20-an. Satu orang dari 5 itu 20 kali bersumpah. Yang penting sumpahnya lengkap 50 kalau mereka tidak membunuh. Kemudian justru 3 orang ini kembali bertanya kepada Rasulullah, laisu muslimin, bagaimana ya Rasulullah kami mempercayai sumpah mereka sedang mereka non muslim.
plus Yahudi lagi. Sedang Yahudi dikenal paling gampangnya membatalkan perjanjian, paling gampang juga obral janji. Begitulah, nabinya juga mereka bunuhi, apalagi orang biasa. Maka ya, tiga sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kami menerima sumpah mereka, orang non muslim Yahudi lagi. Kemudian apa yang terjadi? Fawadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indih. Rasulullah sebagai waliul amr, wali al-hakim pada saat itu memutuskan, beliau yang melerai sendiri dengan membayarkan diat 100 unta untuk keluarga Abdullah. Allah, ngebela Yahudi. Demi apa? Demi tegaknya hukum, kemudian juga demi menyetop pertumpahan darah. Rasulullah berani mengeluarkan diatnya ini, diatnya si Abdullah, dalam rangka maslahat yang lebih diutamakan, yang lebih diperjuangkan. Faba'atha ilaihim mi'ata naqah. Maka Rasulullah mengirimkan kepada mereka 100 unta, yaitu bagi keluarga Abdullah. Kemudian si perawi untuk menguatkan bahwasanya betul-betul diterima cash. 100 unta itu diterima bulat-bulat oleh keluarga Abdullah. Fadakhaltu mirbadan lahum. Kata perawi ini, Sahal masuk ke kandang unta milik keluarga Abdullah itu, dan aku melihat sejumlah, yaitu memang segitu jumlahnya unta, bahkan bawa oleh-oleh. Faraqadatni birijliha, sialnya aku kena tendang kalau kuda atau unta, kena sepak satu dari unta itu tadi, seperti itu yang dialami oleh Sahal si perawi hadis itu. Subhanallah. Dan ini sebagai takkidan, sebagai bukti bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul melaksanakan janji beliau ataupun pengorbanan beliau dalam membayar diat untuk Abdullah bin Sahal. Baik. Kaitannya dengan bab kita meskipun agak jauh, yaitu tentang apa? Memulai pembicaraan itu tadi. Meskipun babnya pada kitab-kitab fikih juga disebut tentang al-qasamah, yaitu tentang sumpah dalam rangka menampik atau menerima diat dari pembunuhan. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, bab berikutnya, bab idza lam yatakallam al-kabir hal lil asghar ay yatakallam. Ini sudah apa belum ini? Belum. Baik. Sepertinya ingat-ingat lupa saya, ingat-ingat sudah, atau mungkin pernah disinggung pada bab-bab yang lain bersinggungan. Baik, ala kulli hal, dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika, ceritanya ini juga ada ceritanya sedikit, bahwasanya Rasulullah sedang bermajlis dengan para sahabatnya. Untuk mengusir ketegangan, Rasulullah terkadang bertanya kepada sahabatnya, kemudian mereka yang menjawab, atau juga seperti biasa Rasulullah membuka pembicaraan kemudian terjadi dialog, atau juga ada peristiwa
kemudian Rasulullah memberikan solusi. Atau ada yang datang untuk bertanya, meminta doa, kemudian ditunjukkan oleh Rasulullah doanya dan sebagainya. Dalam kesempatan ini beliau membuat teka-teki, tebak-tebakan. Akhbiruni bi syajarah, kata Rasulullah, ada satu pohon, mathaluha mathalul muslim, yang kriterianya, sifat-sifatnya mirip seperti muslim. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha la tahuttu waraqaha. Pohon itu memberikan buahnya sepanjang tahun atau kapan saja dengan izin Rabb-nya. Sedangkan daunnya tidak rontok. Beda dengan rambut kita. Fawaqa'a fi nafsin nakhlah, kata Abdullah bin Umar, aku langsung nyambung. Ini kayaknya kurma, ini pohon kurma. Fakarihtu an atakallam, namun aku sungkan, enggan mau angkat bicara. Wa thamma Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma falamma lam yatakallama. Sedangkan di majelis itu ada Abu Bakar, sahabat paling diutamakan, diseniorkan oleh yang lain, juga ada Umar yang sekaligus juga ayahandanya. Sedang keduanya tidak angkat bicara. Maka aku sungkan, kata Ibnu Umar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beberapa saat tidak ada yang menjawab, Nabi kemudian menjawab sendiri, itulah pohon kurma. Setelah falamma kharajtu ma'a abi qultu ya abati waqa'a fi nafsin nakhlah. Ketika usai majelis itu, aku keluar bersama ayahku dan aku katakan, wahai ayahanda, sesungguhnya tadi itu aku sudah kepikiran, sudah nebak kalau yang dimaksud adalah pohon kurma. Qala ma mana'aka an taqulaha. Kalau begitu, kata Umar, kenapa kamu tidak ngomong? Kenapa kamu tidak katakan? Lau kunta qultaha kana ahabba ilayya min kadza wa kadza. Andai engkau tadi menjawab di depan majelis sahabat, kemudian benar jawabannya, kata Umar, tentu kebanggaanku di majelis itu lebih baik daripada aku punya unta merah atau harta yang berharga. Tidak disebutkan di sini min kadza wa kadza. Lebih gembira daripada aku punya harta yang berlebih. Kemudian Abdullah memberikan alasannya, ma mana'ani illa lam araka wala Abu Bakar takallamtuma fakarihtu. Tidak ada yang menahanku untuk angkat bicara, kata Abdullah, hanya saja aku tidak melihat engkau, tidak juga Abu Bakar angkat bicara, maka aku jadi tahan diri, aku jadi tidak angkat bicara. Ini menunjukkan adab Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika bermajlis dengan orang-orang sepuh atau orang-orang senior, dan juga ketika dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah melanjutkan dengan menorehkan bab berikutnya, taswidul akabir, yaitu memperbanyak jatah
orang-orang senior. Perbanyak jatah orang-orang senior. Maksudnya akan kita ketahui dari hadis ini. An Hakim bin Qais bin Asim anna abahu awsa 'inda mautihi banihi faqala ittaqullaha wa sawwidu akbarakum. Dari Hakim bin Qais bahwasanya ayahnya yaitu si Qais ketika hendak dijemput ajalnya, ketika sakaratul maut, sebelum sakaratul maut, dia mendudukkan anaknya di sekitarnya, kemudian berwasiat kepada anak-anaknya. Pertama, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah wahai anak-anakku, wasawwidu akbarakum, dan angkatlah orang-orang senior di antara kalian. Fa innal qauma idza sawwadu akbarahum khalafu abahum. Karena jika suatu kaum mengangkat orang-orang seniornya untuk memimpin, maka mereka memang layak untuk mewarisi dari ayahnya. Mewarisi dari ayahnya. Yang mewarisi ayah siapa? Ya anaknya anak-anaknya. Maka orang-orang tua di satu kaum itu ibaratnya anak-anaknya, sedang orang-orang mudanya itu cucunya. Jangan langsung lompat ke cucu sebelum padahal masih ada anaknya. Itu maksudnya. Wa idza sawwadu asgharahum azra bihim dzalika fi akfaihim. Kalau suatu kaum itu mengangkat anak-anak mudanya sebagai pemimpin, maka itu akan mengundang peremehan dari kaum yang lain dan keraguan akan kapasitasnya. Si enom masih muda kok, masa mampu? Sudah pengalaman belum? Itu akan menimbulkan 1000 pertanyaan. Itu maksudnya di sini wasiat dari Qais bin Asim kepada anaknya. Ketika suatu kaum mewariskan kepada anak-anak mudanya, maka kaum yang lain bahkan mungkin musuhnya akan mengendengkan kita. Anak-anak kemarin sore semua belum pengalaman. Akan digitukan. Itu maksud si Qais. Wa alaikum bil mal wastina'ihi, dan wahai anak-anakku juga hendaklah kalian mencari harta dan juga sebab-sebab yang bisa mendatangkan harta, yaitu keahlian, yaitu kemampuan, skill dalam mendatangkan harta. Mengapa sampai berwasiat demikian? Fa innahu manbahatun lil karim, karena itu akan mendatangkan kemuliaan. Kalau seseorang, maksudnya sang ayah, kalau kalian bisa nyari uang, itu akan menambah kemuliaan kalian, akan menambah kemuliaan kalian. Wa yustaghna bihi 'anil la'im, dan kalian juga akan jauh dari orang-orang yang tercela, orang-orang yang buruk, komentar-komentar yang jahil, komentar-komentar yang menjatuhkan. Kelihatan mampu kok, begitu maksud sang ayah. Orang tidak akan berkomentar negatif, yang penting caranya yang benar. Wa iyyakum wa mas'alatan nas, dan jangan sampai, hati-hati wahai anakku, jangan sampai minta-minta. Kata si Qais bin Asim, jangan sampai kalian minta-minta. Fa innaha min akhiri kasbir rajul, karena meminta itu adalah opsi alternatif terakhir ketika sudah kepepet, memang tidak punya,
kemudian tidak punya kemampuan, tidak punya penghasilan dan seterusnya. Artinya betul-betul ketika sudah tidak bisa atau tidak punya daya upaya. Wa idza mittu fala tanuhu, dan apabila aku mati karena sakitku ini, maka janganlah kalian meratapiku. Fala tanuhu, jangan kalian meratap, karena ini juga dilarang dalam Islam. Fa innahu lam yunah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada dari keluarga maupun sahabat Rasulullah yang meratapi kematian beliau. Tidak ada riwayat hatta yang palsu sekalipun bahwasanya putri Rasulullah itu meratap ketika ditinggal. Ada hatta riwayat yang palsu. Maka aku, maksudnya sang ayah, tidak lebih berharga dari Rasulullah. Seandainya meratap itu dibolehkan, tentu putri maupun para sahabat itu akan meratapi Rasulullah. Kalau Rasulullah sadar tidak diratapi, maka aku lebih enteng lagi untuk tidak diratapi. Kemudian wasiat berikutnya, wa idza mittu fadfinuni bi ardin la yash'uru bi dafni Bakru bin Wa'il. Dan apabila aku mati, kuburlah diriku ini di satu wilayah, di suatu tempat yang tidak diketahui oleh Bakr bin Wa'il. Kenapa? Sampai berwasiat, fa inni kuntu ughafiluhum fil jahiliyah, karena dahulunya aku ngakali mereka di masa jahiliyah. Maksudnya apa? Ya, dulu wallahu a'lam makna kalimat ini ughafiluhum fil jahiliyah, maksudnya aku dulu pernah bermasalah dengan suku Bakr bin Wa'il di masa jahiliyah, entah karena menyamun harta mereka, karena ini sesuatu yang said di masa jahiliyah, sesuatu yang ya, banyak terjadi di masa jahiliyah, ataukah karena urusan yang lain. Yang penting punya sengketa atau punya urusan dengan suku Bakr bin Wa'il, makanya jangan sampai mereka tahu aku di mana dikubur. Khawatir apa? Dimutilasi atau diapakan mayat atau jasadnya. Nah, namun yang berkaitan dengan bab kita adalah ketika di awal-awal asar tadi, agar suatu kaum itu mengangkat pemimpinnya yang sudah senior atau dituakan untuk mengundang kewibawaan di hadapan kaum yang lain. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian bab berikutnya, bab yu'tas samarah asghar man hadar minal wildan, bab memberikan buah kepada anak kecil dari kumpulan anak-anak yang hadir. Diriwayatkan di sini an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya biz-zahwi qala Allahumma barik lana fi madinatina wa muddina wa sa'ina barakatan ma'a barakah thumma nawalahu asghar man yalihi minal wildan. Bahwasanya Abu Hurairah meriwayatkan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau itu hasil buah-buahan, hasil tanah berupa buah-buahan, beliau kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahilah kota Madinah, berkahilah kota Madinah. Jadi kalau Makkah itu diharamkan oleh Ibrahim alaihissalam, maka Madinah diharamkan oleh Rasulullah. Ada batasan tanah haram Makki
itu sejak Nabi Ibrahim. Kemudian ada batasan haram madani itu sejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kalau kita melihat Makkah melimpah seperti sekarang, makmur, itu juga doa Nabi Ibrahim yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah berapa ribu tahun, wallahu a'lam. Kemudian Madinah demikian, yaitu karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana doa ini bukan hanya dalam kesempatan ini yang beliau panjatkan, tidak. Ketika beliau baru menginjak Madinah, di saat beliau sudah beberapa lama di Madinah, bahkan terus-menerus beliau ucapkan, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkahilah kota Madinah kami ini, ya Allah. Tidak berhenti di situ. Wa muddina wa sa'ina. Dan juga dalam timbangan maupun ukuran takaran kami. Baik, artinya apa? Dalam perdagangannya juga. Tadi dalam pertaniannya, dalam perdagangannya, semua. Dalam juga bahkan cuaca udaranya. Karena apa? Cuaca udara di kota Mekah berbeda dengan Madinah. Mekah tidak mengenal dingin, Madinah kenal panas, kenal dingin. Makanya sahabat ridwanullah alaihim ketika baru hijrah banyak yang jatuh sakit karena perubahan cuaca, adaptasinya yang tidak mudah. Ya. Maka Rasulullah mendoakan itu, bahkan beliau menjanjikan syafaat bagi mereka yang sabar, bagi mereka yang tahan tinggal di kota Madinah dengan syafaatnya kelak di hari kiamat. La yasbir ahadun min ummati ala la'wa'il Madinah illa wa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Tidak ada seorang pun dari umatku yang sabar dalam menghadapi kerasnya kota Madinah, yaitu panasnya, dinginnya, kemudian wabahnya pada saat itu. Ada wabah, kecuali aku akan menjadi syafaat, memberi syafaat baginya kelak di hari kiamat. Nah, barakatan ma'a barakah, keberkahan di atas keberkahan. Rasulullah meminta, kalau dahulunya ketika awal tiba di Madinah ada wabah, kemudian Allah enyahkan, Allah singkap, Allah buang wabah itu keluar dari Madinah menjadi berkah. Kemudian minta lagi barakatan ma'a barakah, yaitu keberkahan lagi di atas keberkahan. Dan begitulah ya, sampai kemudian Al-Madinah menjadi kota yang akrab untuk penduduknya, menjadi kota yang bersahabat untuk penduduknya maupun pendatang ya. Dengan keberkahan doa Nabi alaihi salatu wassalam, thumma nawalahu asghar man yalihi minal wildan. Kemudian buah-buahan tadi beliau bagikan kepada yang paling kecil dari anak-anak yang ada di sekitar beliau alaihi salatu wassalam. Ini juga bentuk ketawaduan dan juga keakraban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dengan anak kecil. Meskipun dengan anak kecil. Bahkan di sini pada bab berikutnya, bab mu'anaqatus sabi, bab memeluk atau merangkul anak kecil. Dari Ya'la bin Murrah bahwasanya dia menceritakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'ina ila ta'amin fa idza Husainun yal'abu fit tariq. Kami suatu ketika keluar bersama Nabi untuk memenuhi undang makan, jamuan makan. Ternyata ada Husain, siapa Husain bin Ali,
cucu beliau sedang bermain di jalan. Fa asra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amamal qaumi thumma basata yadayhi faja'ala yamurru marratan hahuna wa marratan hahuna. Kemudian begitu Nabi melihat ada Husain, beliau mendahului rombongan para sahabatnya, kemudian menghadang Husain dengan tangannya seperti ini. Ayo, mau kemana? Yudhahiku, yaitu Nabi mencumbui cucunya, ya, mencandai cucunya dengan membentangkan kedua tangannya seperti yang dilakukan oleh kakek terhadap cucunya. Silakan. Nah.
Ya, kita lanjutkan sedikit. Yudhahikuhu hatta akhadahu faja'ala ihda yadayhi fi dhiqnih wal ukhra fi ra'sih. Kemudian Rasulullah ketika menghalau Husain tadi, beliau mengajaknya atau mencandainya hingga tertawa, lalu mengambilnya, lalu menggendongnya, dan satu tangannya beliau letakkan di dagu Husain. Ya, gimana kalau gemes kita sama anak kecil, ditaruh di dagu tangan kita, ya kan? Satunya ditaruh di kepalanya, yaitu diusapkan. Tsumma tanaqahu faqabbalahu. Kemudian Rasulullah mendekap Husain dan menciumnya. Dan beliau bersabda sesudahnya, Husainun minni wa ana minhu. Husain adalah darah dagingku, maksudnya dariku dan aku darinya. Ahabballah man ahabbal Hasan wal Husain. Semoga Allah mencintai orang yang mencintai Hasan dan Husain. Semoga Allah mencintai orang yang mencintai Hasan dan Husain, di mana keduanya adalah sayyida syababi ahlil jannah. Keduanya adalah pemimpin pemuda di surga kelak. Dan juga ini bentuk ungkapan cinta Rasulullah SAW kepada kedua cucunya ini, dan juga bentuk kekhawatiran karena beliau diberi bocoran langit bahwasanya keduanya akan mati tragis, akan mati terbunuh. Bahkan yang namanya Husain ini dipenggal, yaitu kepalanya dipisahkan dari badannya. Allahul musta'an. Dan itulah yang terjadi, sebagaimana terjadi kepada ayahandanya. Allahul musta'an. Sibtani minal asbat, Al-Hasan dan Al-Husain adalah cucu dari cucu-cucu Ismail. Disebutkan as-sibt dalam bahasa Arab itu adalah cucu dari anak perempuan, sedangkan cucu dari anak laki-laki itu namanya dzurriyah. Beda. Kalau di kita mungkin ada sebutan cucu dalam, cucu luar. Cucu dalam yaitu ketika cucu kita datang dari anak laki-laki kita, sedangkan cucu luar adalah cucu yang datang dari anak perempuan kita. Itu. Cucu dalam itu bisa jadi mewarisi, ya. Cucu luar tidak bakal mewarisi. Tidak ada ceritanya dalam waris mendapat bagian itu. Makanya ada perbedaan di sini. Makanya ada perbedaan. Dan yang tersebar tentang ungkapan dzurriyyatur Rasul itu ya butuh pelurusan, karena yang betul adalah sebut min asbati Rasulullah sallallahu. Rasulullah punya 3 anak laki-laki, namun ketiganya wafat balita, wafat ketika masih kecil dan tidak menurunkan tentunya. Yang menurunkan dari beliau adalah cucu-cucunya dari putri-putrinya. Maka mereka adalah asbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.